kasih banyak. Hello, terima kasih ya. Guys, what a result altogether. I'm happy to make my first goal in this beautiful stadium. The support was amazing from the beginning. I think as a team we're so happy we made it through, so thank you for everything. Guys, we go to the next round. What do I have to say? Another easy win. Come on! Hey! Kita masuk ke round 3. Nanti ada 18 negara besar Asia dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup 6. Ranking 1-2 masing-masing grup langsung ke Piala Dunia. Untuk ranking 3-4-nya dibagi lagi nanti jadi 2 grup. Ranking 1-nya dari 2 grup itu masuk lagi, ya nanti ada playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini. Ya di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali. Jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat. Tapi tentu alhamdulillah ini berkat doa masyarakat Indonesia, pencinta bola, dukungan dari semua, ya klub, Asprok, pelatih, pemain, semua, pemerintah, Bapak Presiden, ya kita bisa buat sejarah lagi sebagai negara Asia Tenggara yang masuk. Kemarin sebelumnya ada Vietnam, pernah masuk Thailand, dan sekarang kita masih menunggu yang lain. Thailand, Vietnam masuk tidak? Ya, cuman mestinya Vietnam sudah nggak masuk, kita tunggu yang Thailand. Jadi kita lihat apakah kita negara Asia Tenggara satu-satunya ke 18 besar. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kita harus bersyukur, berterima kasih ya bahwa tim asuhan STY ini sudah bertarung habis-habisan all out ya dalam duel yang seru yang menentukan di GBK. Semalam kita menang dengan clean sheet 2 gol lewat Tom Hai dan Rizky Ridho. Ini penampilan yang saya pikir oke. Sepertinya gol hanya menunggu waktu ketika kita menguasai seluruh jalannya pertandingan sejak kick off babak pertama itu. Dan Filipina lebih banyak untuk bertahan, lebih dalam mereka bermain. Karena mereka tahu sulit untuk bisa bermain terbuka ofensif dengan Indonesia. Dengan kualitas yang ada, berbeda ketika Indonesia datang ke Rizal Memorial di Manila, ketika bermain dengan 1-1, Filipina boleh di sana. Ya, mereka bisa menekan kita nyaris kalah sebelum ada gol balasan dari Sadil Ramdhani. Mereka bisa mencetak gol lebih dulu lewat Patrick Reichelt, dan Patrick Reichelt itu tampil lagi. Dia mencetak gol ke gawang Vietnam kemarin ketika kalah dengan 3-2 di sana. Dia sempat membuat Vietnam itu ketar-ketir gol pertama dari Filipina. Nah, ketika dia bermain di Senayan semalam, tidak berkutik sama sekali. Tidak ada apa-apanya Patrick Reichelt ini. Striker yang ganas, yang berbahaya dari Filipina. Karena ada Bang Jayadi di sana. Ya, akhirnya kita lolos ke babak berikutnya. Gue rasa ini bukan pertandingan yang gampang. Karena Filipina juga memiliki banyak naturalisasi. Mereka bisa cetak 2 gol di Vietnam. Vietnam menang di menit 95 dengan skor 3-2. Jadi kelihatan banget bahwa awal-awal kita pun tidak terlalu banyak mengambil risiko, walaupun kita ngepres 2-3 pemain. Di situ kelihatan kualitas pemain Filipina cepet banget cepet panik dan dikit-dikit long ball. Babak pertama mungkin temponya nggak terlalu cepat ya. Akan tapi kita berhasil meng-create beberapa peluang. Sayangnya kita cetak 1 gol, ya golnya Tomai itu keren banget ya. Kalau kita bilang ya ini gol individu karena pemain kita lainnya itu melebar sehingga ada ruang untuk Tom Hai masuk. Dan inilah kelasnya Tom Hai yang gue selalu bilang menjadi jenderalnya timnas kita, dengan otaknya, dengan passingnya, positioningnya luar biasa. Jadi 1-0 kita layak menang. Dan mulai dari 1-0 gue lihat kita lebih relax mainnya, sehingga masuk ke babak kedua kita melanjutkan itu. Kelihatan banget Filipina nggak mau kalah walaupun mereka sudah out. Mereka berusaha untuk menyerang. Ya sebenarnya dibilang memiliki banyak peluang, nggak juga. Cuman memang Kelvin Verdong pertama kali main kayaknya dia agak kesulitan juga dengan adaptasi cuaca. But that's okay. Intinya adalah kita harus menang, dan kita menang
round berikutnya kita nggak tahu ketemu siapa, akan satu grup juga. We'll see. Ini apa namanya, sebuah pencapaian yang luar biasa, dan gue rasa tim ini tambah lama akan tambah bagus karena tambah kompak, lebih sering bermain bareng. Untuk Tom Haye yang baru caps ketiga, Ragnar juga belum begitu banyak, si siapa namanya Kelvin Verdong match pertama, jadi kira akan lebih bagus. Sayangnya terjadi insiden di mana pemain Filipina salah jatuh lah, sehingga dia harus diangkut dengan ambulans. Semoga sehat selalu. Dan memang lawan kita malam hari ini adalah Filipina, tapi jangan lupa ini juga adalah Filipina yang sama yang menyulitkan Vietnam di kandang Vietnam yang hampir saja mereka mencuri poin. Jadi saya pikir ada baiknya juga kita mengapresiasi kerja keras dari para pemain. Dan seandainya juga pertandingan lawan Irak itu dimainkan pada malam hari, maka feeling saya staying power dari para pemain kita akan sama seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan malam hari ini. Tapi ya udah, yang penting kan Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya dan membuat sejarah. Dan Indonesia membuka mata dunia karena Indonesia menjalankan proses yang sangat lama untuk bisa naik level. Itulah yang kita semua inginkan, kan? Jadi sekali lagi luar biasa penampilan timnas kita. Buat saya sih ini apresiasi yang luar biasa bagi semua. Walaupun di akhir pertandingan stadion chant-nya itu suara dari tribun itu adalah STY, tapi saya pikir ada banyak pihak lain yang punya kontribusi termasuk para pemain Liga 1. Ini saatnya kita harus menghentikan dikotomi itu. Karena atmosfer dikotomi naturalisasi, local pride, meremehkan, merendahkan Liga 1 kini sudah terbantahkan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Media Eropa bereaksi, tercengang dengan aksi pemain yang dilabeli produk super oleh mereka. Jalan menuju Piala Dunia 2026 terbuka untuk timnas Indonesia setelah unggul 1-0 di babak pertama atas Filipina pada laga terakhir putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia sudah mendominasi permainan sejak menit awal pertandingan. Hasrat mengamankan kemenangan disertai dukungan penuh dari supporter yang memadati SUGBK membuat Marcelino Ferdinand DKK tampil terengginas sejak awal laga. Serangan demi serangan dilancarkan, Filipina dikepung hingga menit ke-30 tanpa mendapat satupun peluang emas mencetak gol, bahkan mengancam gawang skuad Garuda. Meski sempat diwarnai blunder Hernando Ari ketika mendapat umpan back pass yang sempat membuat penonton yang hadir di stadion terhenyak tak percaya melihatnya. 2 menit setelah itu, publik Gelora Bung Karno bersorak menyambut gol perdana Tom Haye untuk timnas Indonesia di menit ke-32. The Professor memanfaatkan ruang terbuka, sambil mengelabui satu bek Filipina sebelum melesatkan tendangan kaki kanan yang mengarah ke sisi kiri gawang Filipina. Kevin Ray Mendoza yang diturunkan di laga ini oleh Tom Saintfiet hanya bisa terdiam, tak bergerak dari posisi berdirinya saat bola hasil sepakan Tom Haye merobek jala gawangnya. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 tak berubah, timnas Indonesia menapakkan satu kaki di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, keunggulan sementara skuad Garuda membuat publik Vietnam ketar-ketir melihatnya, bahkan sampai dibuat tercengang dengan gol Tom Haye. Secara khusus media Eropa, memberikan pujian setinggi langit untuk gol super dari seorang pemain yang mereka labeli produk super timnas Indonesia. Gol Indonesia, skor tercipta berkat upaya dari produk super mereka, tulis media Eropa. Dari jarak lebih dari 20 meter, Tom Haye melepaskan tembakan indah jarak jauh tanpa memberi kesempatan kiper Filipina untuk membloknya, imbuh mereka. Kedudukan saat ini tentu mengancam Vietnam, karena jika Filipina tidak bisa menyamakan kedudukan atau bahkan menang, maka dapat dipastikan nasib Vietnam selesai. Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina sekaligus memastikan Vietnam tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan mengoleksi 10 poin jika mampu mempertahankan kemenangan atas Filipina di laga nanti. Selain memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi, hasil ini juga memastikan timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027 Arab Saudi.
Tentu akan menjadi hadiah terindah untuk Shin Tae-yong sebelum menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia hingga 2027. Pria Korea Selatan masih akan memimpin perjuangan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 dengan target barunya. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia nanti. Berita selanjutnya, Bung Towel dilempar botol saat nobar timnas Indonesia vs Filipina. Aksi pelemparan botol kepada pengamat sepak bola, Bung Towel saat nonton bareng nobar timnas Indonesia melawan Filipina viral di media sosial. Bung Towel nobar di Jakarta International Velodrome, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa malam, tanggal 11 Juni tahun 2024. Dilihat melalui unggahan akun X Twitter @gojomayat, Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, mulanya Bung Towel sedang berdiri di atas panggung bersama beberapa orang. Saat itu, Bung Towel tengah diminta mengomentari laga timnas Indonesia melawan Filipina. Namun, saat dia sedang berbicara, satu botol air mineral dilempar oleh penonton ke arahnya. Beruntung, lemparan tersebut tidak mengenai tubuh Towel. Pembawa acara kemudian langsung menegur para supporter agar tidak melakukan pelemparan lagi. "Sobat, ketertibannya tolong dijaga ya," ucap pembawa acara. Aksi pelemparan terhadap Bung Towel diduga lantaran sang pengamat kerap melempar kritik keras kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang dianggap belum bisa memberi gelar untuk tim skuad Garuda. Bukan cuma itu, Towel juga sering mengkritik program naturalisasi yang gencar dilakukan Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menutup kesempatan pemain asli Indonesia bermain di timnas. Sontak, aksi pelemparan botol ke arah Towel pun ramai jadi sorotan warganet. Sejak artikel ini dibuat, video itu sudah ditonton lebih dari 559.000 kali, dibagikan ulang 2.000 kali dan dikomentari 305 pengguna X. Tidak sedikit yang mengecam tindakan pelemparan tersebut. Namun, banyak pula yang mendukungnya agar mengenai tubuh Bung Towel. "Ini goblok sih yang ngelempar, sorry ya bukan dukung Towel nih tapi attitude supporter jelek banget," komentar salah seorang warganet. "Perbuatan yang sangat disayangkan. Kenapa bisa ada botol sampai panggung? Emosi boleh tapi jangan kayak gitu. Padahal kalau bisa lebih sabar dikit bisa pas kepala itu. Sayang banget ya," celetuk warganet. "Heran banget orang yang ngelempar kayak gini, otaknya di mana? Lain kali otaknya dipakai buat ngelempar botol kena muka Towel. Belajar akurasi dulu sana," timpal warganet.